Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Fajar Agung selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things dan juga penonton sekalian sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan sampai saat ini sehingga kita semua dapat beraktivitas, menonton video ini dengan baik, dan saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farel dengan NIM 24060601211300062 dari jurusan Informatika kelas B angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi yang sudah kami buat yaitu kelompok 10 mengenai Smart Rainfall Measurement System. Berikut adalah hasil yang sudah kami buat. Untuk replikasi sebelumnya, ada 4 komponen utama, yaitu Arduino Uno sebagai mainboardnya, lalu ada breadboardnya sebagai penghubung dan juga untuk cabling, lalu ada ultrasonic sensor dan juga LCD. Namun, terdapat perubahan di modifikasi yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada komponen piezo, dan juga yang kedua ada komponen micro servo. Yang pertama, untuk modifikasinya piezo kita sambungkan. Untuk arus negatif, kita sambungkan ke digital pin nomor 2. Lalu untuk yang positif, kita sambungkan ke breadboard positif. Lalu untuk micro servo, untuk groundnya kita sambungkan ke bagian breadboard negatif di atas sini dengan kabel warna hitam agar mudah dibedakan. Lalu untuk power, kita sambungkan ke breadboard positif. Dan juga untuk sinyalnya, kita sambungkan ke digital PMW nomor 11. Oke, mungkin itu saja untuk perubahan atau penambahan komponen yang sudah kami buat. Untuk perubahan kodenya, mungkin saya akan jelaskan dari awal karena lumayan banyak perubahan yang terdapat di coding. Lalu yang pertama itu ada, kita harus memasukkan library LCD, yaitu include liquidcrystal.h. Lalu kita masukkan juga library servo, include servo.h. Lalu kita inisialisasi liquid crystal LCD 876543 yang berarti kalau LCD tersebut dimasukkan ke digital PMW 876543 secara berurutan. Lalu inisialisasi rain dan juga inisialisasi constant integer trigger pin nomor 9 dan juga echo pin nomor 10 yang menandakan kalau trigger pin masuk ke digital PMW nomor 9 dan juga echo pin masuk ke digital PMW nomor 10. Lalu inisialisasi value of sensor dengan nilai 0 dan juga inisialisasi nilai I dengan 0. Lalu kita tulis servo myServo untuk membuat variabel myServo dengan tipe servo. Lalu kita inisialisasi atau kita buat fungsi utamanya yaitu untuk void setup. Yang pertama untuk LCD, lcd.begin 16,2 yang menandakan bahwa 16,2 adalah kolom dan juga ukuran dari LCD yang sudah kita gunakan. Lalu untuk serial.begin 1600 yaitu adalah starting terminal yang kita gunakan. Lalu untuk bagian servo, ada myservo.attach 11, yang menandakan 11 adalah signal pin kita masukkan ke dalam servo, yaitu digital PMW nomor 11. Lalu ada pin mode trigger pin output dan juga pin mode echo pin input, yang menandakan bahwa kita sudah mengset trigger pin sebagai output dan juga echo pin sebagai input. Lalu untuk bagian piezo, kita masukkan setupnya yaitu pin mode 2 output. Dengan 2 adalah pin yang kita masukkan ke dalam digital PMW atau Arduino dengan nomor 2. Lalu untuk fungsi selanjutnya, void loop, yang untuk bagian LCD, kita inisialisasi dulu untuk yang rain dengan rumus 0,0173723 dikali read ultrasonic distance 9,10 dengan delay 10. Lalu kita masukkan lcd.setCursor di posisi 0,0 dan kita print lcd.print dengan tulisan rainfall. Lalu kita set juga LCD set cursor di posisi 11,0. Lalu kita print hasil dari rain yang sudah kita masukkan tadi rumusnya yang ada di atas. Lalu untuk berikutnya bagian sensor with buzzer, kita masukkan dulu fungsinya value of sensor dengan rumus sama seperti yang tadi 0,01723 dikali read ultrasonic distance 9,10. Lalu kita masukkan serial.print ln value of sensor. Lalu kita masukkan juga kondisionalnya jika value of sensor melebihi 150, yang dimana 150 ini adalah
ketinggian yang ada di ultrasonic sensor, yaitu 150 cm, maka buzzer akan menyala atau berdering dengan delay 10. Lalu untuk bagiannya counter, bikin selanjutnya counter dengan kondisionalnya, jika value of sensor melebihi 150 cm, maka I akan bertambah 1 atau increment 1 dengan delay 1000. Lalu kita masukkan ke dalam LCD dengan LCD.setCursor posisi 0,1, kita masukkan print kata bunyi, lalu untuk LCD.setCursor di posisi 8,1, kita masukkan angka yang sudah kita masukkan tadi, atau nilai I yang diinkremenkan tadi. Lalu untuk bagian servo, kita deklarasi variabel dengan duration dan juga CM yang bertipe long. Lalu kita masukkan digital write-nya dengan trig pin low, delay mikrosecondnya 2, trig pin high mikrosecondnya, delay mikrosecondnya 10, dan juga terakhir trig pin low. Dengan durasinya adalah pulse in yang berasal dari input dari echo pin dengan nilai high. Dan juga CM adalah variabel untuk mengkonversi mikrosecond to centimeter dengan parameternya adalah durasi. Lalu kita masukkan kondisionalnya, if jika CM kurang dari 150 atau 150 adalah nilai yang ada di ultrasonic sensornya, 150 cm atau sekitar 60 inci, maka servonya tidak akan bergerak atau berada dalam posisi netral. Lalu jika CM-nya lebih dari 150, maka servonya akan bergerak 180 derajat ke arah kiri. Lalu kita serial.println dengan delay 100. Lalu kita begitu saja, mungkin bagian dari codingnya. Saya akan menjelaskan mungkin dari simulasinya. Berikut adalah simulasi yang sudah saya buat dan juga termasuk modifikasinya. Dengan yang verifikasi pertama adalah komponen utama, yaitu ultrasonic sensor akan membaca ketinggian air dari rain gauge, yaitu di sini ada 70,1 cm, dan akan mengirimkan nilai tadi ke LCD yang sudah dibuat, yang ada terpampang di sini, dengan nilai yang kurang lebih sama, sekitar 70 cm. Lalu ketika mencapai ketinggian maksimal, atau yang kita set di sini ada 150 cm, maka modifikasi kami, yaitu buzzer, akan berbunyi, dan juga bunyi tadi akan di-count atau dihitung ke dalam LCD, yaitu untuk tulisan bunyi dan juga nol sini akan bertambah menjadi 1 ketika buzzer berbunyi sekali. Lalu modifikasi selanjutnya adalah microservo akan berputar 180 derajat ke kiri yang akan membuka pintu pembuangan yang ada di bawah rain gauge, sehingga rain gauge bisa kosong kembali dan rain gauge bisa terisi kembali ketika masih hujan. Berikut adalah contohnya. Bunyinya sekarang masih 0. Ketika kita mencapai 150 cm, maka akan menjadi 1. Dan juga servo akan berputar 180 derajat. Sekarang 2. Dan jika 150 cm lagi, akan menjadi 3. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai modifikasi Smart Rainfall Measurement System. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.